Deddy Mulyadi. Udah kelaparan Anda ya? Deddy Mulyadi membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya. Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy. Nasib wanita hina Deddy Mulyadi soal donasi Rp1.000 dipecat dari Sinar Group. Meski sosoknya masih misterius, sosok wanita yang menuding Deddy Mulyadi sebagai pungli terselubung soal donasi Rp1.000 per hari. Wanita pemilik akun Rakyat Jelata kena karmanya. Dalam tayangan video, wanita yang diduga tercatat sebagai karyawan Sinar Group dan bekerja di ITC Rosi selama 20 tahun itu, aktif di akun sosmednya di TikTok @rakyatjelata. Awalnya dia menyinggung soal program KDM, namun kemudian mengeritik dan menghina program donasi Rp1.000. Kelaparan lu, bikin program mengatasnamakan rakyat, bantu dana desa, sampai guru dan anak sekolah, lu KDM, minta Rp100 per orang kali berapa ribu jiwa, sudah kepalaran lu, menuruti atasan lu, kata wanita di akun Rakyat Jelata tersebut. Dia pun protes semua kebijakan Deddy Mulyadi mulai dari siswa masuk barak dan lain-lain. Donasi itu pungli yang terselubung, jelasnya. Namun karma pun datang. Dalam tayangan video lain, dia kemudian dipanggil pria yang diduga pimpinannya dan dinonaktifkan sebagai karyawan. Wanita berhijab ini tak terima dan marah sembari membuat tayangan video di akun pribadinya. Dia mengeluhkan dikeluarkan dari Mall ITC Rosi Mas karena dituduh membuat keonaran apa. Karena ibu membuat keonaran, maka ibu kita keluarkan dari Rosi, ujar pria yang diduga pimpinan dari wanita tersebut. Oh, saya dikeluarkan dari Rosi Mas, tidak akan saya keluar karena sudah 20 tahun saya di ITC Rosi, ujarnya. Sementara itu Kang Deddy Mulyadi menyampaikan klarifikasi dan menanggapi protes si ibu. Menurutnya gerakan donasi Rp1.000 sehari itu sebetulnya sudah menjadi tradisi di berbagai daerah di wilayahnya. Dinamakan beas perelek, beas jimpitan atau gerakan sehari 1.000. Di Tasik saya sudah lama Pak, di Garut sudah lama, di Subang sudah lama, artinya bahwa itu sebuah tradisi yang sudah berkembang, kata Deddy. Deddy mengaku hadir untuk mengkapitalisasi itu agar tradisi tersebut terdigitalisasi. Karena di setiap sekolah itu, di kelas-kelas itu ada iuran kelas, uang kas kelas. Selama ini kan tidak pernah dijelaskan pada publik. Kita jelasin, kata Deddy, karena banyak keluhan warga yang antrean berobat BPJS dengan sakit yang serius, atau anak SD yang sekolah tak punya sepatu dan gerakan donasi ini diarahkan untuk mereka membutuhkan bantuan di luar tanggung jawab APBD Jabar. Sebab fiskal Pemprov Jawa Barat sudah cukup untuk menanggung biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, di luar yang bersifat formal itu yang harus ditanggulangi.